Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Sore. Ibu perkenalkan ya, nama saya Monica. Di sini saya akan memeriksa atau menguji perkembangan dan pertumbuhan pada anak Ibu yang bernama Rafka. Apakah disetujui Ibu? Iya, setuju. Oke, kalau boleh tahu nama ayahnya siapa ya Bu? M. Alpariji. Alamatnya? Dusun Sukamulya, Desa Gunasari, RT 2 RW Genep. Untuk tanggal lahir anaknya Bu? 1 Oktober 2019. Oke, baik Bu. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu timbangan digital, penggaris, meteran, kismis, bola tenis, kubus, dan yang terakhir itu adalah lonceng untuk tes daya dengar. Baik Bu, untuk pemeriksaan pertama kita mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala ya Bu. Ya. Nah, untuk pengukuran tinggi badannya, yang pertama yaitu ibunya terlebih dahulu ditimbang, lalu anaknya digendong, dan kelihatan hasil berat badan anaknya 9,75. Ukur yuk tinggi badannya yuk. Sok teh. 80 ya Bu? Ya. Baik ya Bu, sekarang kita ukur lingkar kepalanya. Ya. Diam. 49 ya Bu? Iya. Ambil. Ambil. Kakak ambil ya. Lanya Kak. Pinter, hore. Baik Bu, untuk selanjutnya saya di sini akan melontarkan beberapa pertanyaan ya Bu, dijawab ya dan tidak. Ya. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama yaitu, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambaikan tangan tanpa bantuan? Iya. Apakah anak dapat mengatakan papa ketika melihat atau memanggil ayahnya atau mengatakan mama ketika melihat atau memanggil ibunya? Iya. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek? Iya. Apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelas Iya. sendiri tanpa tumpah? Bisa, ya. Bisa. Baik Bu, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan tes perkembangan yaitu meliputi gerak kasar. Yang pertama, apakah anak dapat berdiri kira-kira 5 detik atau detik tanpa pegangan? Ya, jawabannya bisa. Dan yang kedua yaitu, apakah anak dapat berdiri kira-kira lebih dari 30 detik tanpa pegangan? Kak, tuh lihat. Jawabannya ya, bisa. Baik, yang selanjutnya yaitu letakkan kubus di lantai, minta anak memungut. Apakah anak dapat memungut dan berdiri kembali tanpa berpegangan? Kak, ambil Kak. Kak, berdiri yuk Kak. Ayo berdiri yuk, berdiri. Yeay. Ya, dan jawabannya bisa, kubus tergenggam dan Rafka berdiri. Oke, untuk yang terakhir yaitu minta anak berjalan sepanjang ruangan. Dapatkah ia berjalan tanpa terhuyung atau terjatuh? Menanyakan beberapa pertanyaan lagi ya. Yang pertama, apakah anak dapat memanggil mama atau papa hanya untuk memanggil orang tuanya? Iya, bisa. Apakah anak
memulai menggunakan kata-kata lain selain kata mama, papa, anggota keluarga lain, dan hewan peliharaan. Ya, bisa. Yang kedua yaitu kemampuan reseptif. Pemeriksaan duduk menghadap bayi yang dipangku orang tuanya. Bunyikan bel di samping bawah tanpa terlihat bayi. Apakah bayi itu langsung menoleh ke samping bawah? Kak. Kemampuan visual yaitu apakah secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh seperti pok ame-ame atau ciluk bak. Kalau kau Senang hati tepuk tangan. Baik Bu, untuk kemampuan ekspresif, reseptif, dan kemampuan visual, jawabannya ya semua normal ya Bu. Ya. Baik Bu, untuk selanjutnya saya di sini akan memeriksa modified checklist for autis. Ini mendeteksi apakah anak ibu ada gejala autis atau tidaknya ya. Jawabannya cukup dijawab ya dan tidak saja. Yang pertama yaitu apakah anak Anda senang diayun dan melambung di lutut Anda dan sebagainya? Ya. Apakah anak Anda senang atau tertarik dengan anak-anak lain? Ya. Apakah anak Anda senang memanjat seperti tangga? Ya. Apakah anak Anda senang bermain ciluk bak? Ya. Apakah anak Anda sering bermain pura-pura, contohnya berbicara di telepon atau bermain dengan boneka atau bermain pura-pura yang lain? Ya. Apakah anak Anda sering menunjuk dengan jarinya untuk bermain sesuatu? Ya. Apakah anak Anda sering menunjuk dengan jarinya untuk mengindikasikan ia tertarik sesuatu? Ya. Dapatkah anak Anda bermain pantas dengan mainan kecil seperti mobil atau benda kecil tanpa memasukkan ke dalam mulut, mengunyah atau menjatuhkannya? Ya. Baik, apakah anak Anda sering membawa benda di depan orang tua untuk menunjukkan kepada Anda benda itu sesuatu gitu? Ya. Apakah anak Anda melihat mata Anda lebih dari 1 atau 2 detik? Ya. Apakah anak Anda sering terlihat sensitif yang berlebihan terhadap suara berisik seperti menutup telinga? Ya. Apakah anak Anda tersenyum sebagai respon terhadap wajah atau senyuman Anda? Ya. Apakah anak Anda meniru perilaku Anda, misalnya ketika Anda membuat ekspresi wajah, apakah anak Anda dapat menirukannya? Ya. Apakah Anda berespon ketika namanya dipanggil? Ya. Jika Anda menunjukkan mainan yang ada di ruangan, apakah anak Anda melihatnya? Ya. Apakah anak Anda berjalan? Ya. Apakah anak Anda melihat benda yang Anda lihat? Ya. Apakah anak Anda membuat gerakan jari yang tidak biasanya dekat wajahnya? Ya. Apakah anak Anda berusaha menarik perhatian Anda terhadap aktivitasnya? Ya. Apakah Anda sering khawatir apabila anak Anda tuli? Ya. Apakah anak Anda mengerti apa yang dikatakan orang lain? Ya. Apakah anak Anda kadang-kadang memandang untuk hal yang tidak jelas atau mondar-mandir tanpa tujuan? Ya. Dan yang terakhir yaitu apakah anak Anda melihat wajah anak Anda untuk melihat reaksi Anda ketika bertemu sesuatu yang tidak dikenal? Ya. Oke, baik ya Bu, jawabannya ya semuanya, anak Ibu tidak ada gejala autis. Terima kasih ya Bu. Ya. Baik Bu, untuk pemeriksaannya untuk Dede Rafka dengan pertumbuhan dan perkembangan yang normal ya Bu. Untuk dedenya sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Monika dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi D3 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan penyuluhan penanganan anak dengan dehidrasi berat. Untuk waktunya saya minta 20-30 menit. Apakah disetujui? Iya. Baik Bu, ini untuk brosurnya. Silakan dibaca-baca dulu. Baik Bu, kita mulai saja ya penyuluhannya. Ini merupakan penyuluhan penanganan anak dehidrasi berat.
Sebelumnya Ibu mengetahui diare dehidrasi berat itu apa? Iya. Ya, kita bahas satu persatu ya. Diare merupakan buang air besar dengan frekuensi yang sangat cair atau bahkan keluar air. Terus untuk waktunya itu bisa lebih dari 3 kali ya Bu. Baik Bu, di sini ada tingkatan dehidrasi dan tanda-tanda dehidrasi. Yang pertama yaitu dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Kalau misalnya ringan, kehilangan cairannya itu sekitar 3-5%. Kalau misalnya sedang, kehilangan cairannya itu 6-9%. Kalau misalnya berat, kehilangan cairannya itu bisa ditandai dengan penurunan berat badan yang drastis. Nah, di sini ada tanda-tanda dehidrasi. Kalau misalnya ke bayi, ubun-ubunnya tuh teraba cengung gitu ya. Kalau misalnya ke anak-anak dan bayi juga, matanya cekung dan terdapat air mata serta mulutnya kering. Nah, di sini merupakan kita uji tingkat elastis kulitnya. Kalau misalnya dehidrasi itu suka dicubit untuk menentukan elastis atau tidaknya. Nah, di sini ada tindakan pengobatan dehidrasi berat. Waktu itu saya data anak ibu yang bernama Aldevaro yang berumur 1 tahun 4 bulan. Kalau misalnya dirujuk dan diberikan cairan itu pemberian pertama 30 ml selama 30 menit dan pemberian selanjutnya 70 ml selama 2,5 jam. Nah, ini merupakan pemberian obat zinc. Dosis dalam 1 tablet zinc itu 20 mg. Berikan obat ini selama 10 hari. Nah, untuk anak ibu mungkin 1 tablet per harinya. Nah, di sini ada cara-cara pemberian obat zinc. Yang pertama yaitu larutkan obat dengan menggunakan air atau ASI. Obat pun akan larut kurang lebih 30 menit. Baik Bu, untuk selanjutnya kita akan membuat larutan oralit sederhana ya Bu. Yang pertama, ini ada gelas yang berisi 200 cc. Pakai airnya air matang ya. Terus di sini ada gula pasir dan ini ada garam. Mari Bu kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Kita ambil 1/4 garam. Dan 1 sendok gula pasir. Aduk hingga larut. Nah, Ibu, kan tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat oralit. Nah, di sini pemberian oralit tersebut harus diminumkan sedikit demi sedikit. Untuk anak 1-5 tahun bisa 3 gelas dalam kurun waktu 3 jam. Baik Bu, apakah sejauh ini sudah mengerti? Ya. Nah, kita lanjut ya ke cara pencegahan diare. Yang pertama yaitu memberikan ASI yang benar. Mengapa harus ASI? Karena ASI dijamin kebersihannya. Dan yang kedua yaitu memperbaiki makanan sapihan. Yang dimaksud makanan sapihan yaitu MPASI atau makanan pendamping ASI. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan air bersih. Yang keempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang kelima yaitu penggunaan jamban. Penggunaan jamban atau WC harus keadaan yang bersih. Dan yang berikutnya yaitu cara yang benar membuang tinja bayi atau kotoran bayi. Jadi jangan sampai tersisa gitu ya. Dan untuk yang terakhir yaitu imunisasi campak dan rotavirusnya. Nah, di sini
imunisasi memberikan dampak gitu, biar anaknya itu kuat, terutama untuk menghadapi diare itu sendiri ya, agar tidak terjadi sering gitu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya ada. Oh baiklah. Mengapa tingkat kelenturan kulit pada anak diare itu diperiksa? Karena tingkat kelenturan kulit anak akan menentukan anak tersebut terkena diare beserta dehidrasinya. Nah, kalau misalnya yang kita lihat di gambar ini kan dicubit. Nah, kalau misalnya cubitan itu keelastisannya kembali lama, nah anak tersebut bisa dikatakan dengan diare dengan dehidrasi. Baik Ibu, sebelum acaranya ditutup, saya akan melakukan evaluasi dan bertanya satu pertanyaan kepada Ibu. Jadi, apa yang dimaksud dengan dehidrasi berat? Diare dehidrasi berat merupakan diare yang ditandai dengan lesu, lunglai, mata cekung, malas minum, kelenturan kulit berkurang, dan kehilangan cairan, sehingga berat badan menurun. Ya, benar Ibu. Sepertinya Ibu sudah paham lebih jauh ya. Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan materinya. Jadi, diare dehidrasi berat ditandai dengan lesu, lenglai, mata cekung, dan keelastisan kulit sangat lambat. Nah, untuk pemberiannya yaitu bisa memberikan obat zinc atau obat rumahan yaitu dengan Oralit. Nah, jika anak Ibu kondisinya tidak memungkinkan, boleh langsung dibawa ke rumah sakit terdekat ya Bu. Baik Bu, mungkin segitu saja ya penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.